Ingat jadwal di AFF nanti bisa jadi bentrok dengan jadwal di kualifikasi Piala Dunia andai Indonesia lolos ke round 3. Maka dari itu, opsi terbaiknya adalah dengan menurunkan skuad yang mayoritas muda, sekalian menjadikan ajang ini sebagai ajang cari pengalaman khususnya buat pemain-pemain yang selama ini sulit sekali tembus ke skuad utama tim senior. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Kemarin Piala AFF sudah pun menjalani undian dan kita ketahui di mana Malaysia berada di kumpulan A, manakala Indonesia berada di kumpulan B. Malaysia akan bersama juara bertahan iaitu Thailand, Singapura, Kemboja, Timor Leste dan juga Brunei. Manakala Timnas Indonesia akan bersama dengan Vietnam. Kembali lagi Vietnam akan bertemu dengan Indonesia di Piala AFF Mitsubishi ini bersama dengan Filipina, Myanmar dan juga Laos dalam kumpulan B. Jadi, apakah peluang-peluang Indonesia, Vietnam, Thailand dan Malaysia dalam kumpulan ini? Dan Filipina juga kita tidak boleh menganggap dia remeh karena Filipina juga punya pemain-pemain keturunan, hampir full keturunan di dalam skuadnya pada saat ini. Apapun guys, dalam Piala AFF ini hanya piala di sekitar Asia Tenggara dan tidak juga masuk dalam kalender FIFA. Jadi tim-tim yang menyertai Piala AFF pada kali ini boleh saja menghantar tim di skuad U23, skuad U20. Jadi itu terpulang kepada negara masing-masing mengantar tim yang mana mereka rasa lebih sesuai. Tidak semestinya tim senior ya. Yang pentingnya tim U20 kah, tim U23 kah, tim itu bisa untuk memberi sedikit momentum kesukaran kepada timnas-timnas yang lain juga. Mungkin ini adalah sebagai pentas untuk pemain-pemain lokal dan sebagainya untuk mereka menimba ilmu pengalaman. Kita tidak tahu guys, setiap negara itu dia punya masing-masing persepsi mengantar tim yang mana satu. Sebab ada juga yang inginkan kejuaraan dalam Piala AFF ini mengantar timnas yang terbaik, tetapi ada yang menganggap bahwa Piala AFF ini hanya sekadar pentas untuk latihan, uji coba, tempat mengambil pengalaman dan sebagainya. Apapun kita semak dulu dalam video pada kali ini dari channel Gals. Vietnam, bahkan jika pakai tim muda kita belum tentu menang. Jika pakai tim muda belum tentu mereka menang. Sekiranya Indonesia ya memakai tim muda, mereka juga sukar untuk menang. Rencana Indonesia turunkan U20 di AFF 2024 pada kali ini. Bagaimana ceritanya? Ayo guys, kita semak dulu video ini. Sekarang ini mungkin banyak fans timnas Indonesia yang sangat antusias menyambut timnas kesayangan main di level Asia. Sampai-sampai mungkin banyak yang lupa kalau di bulan November besok ada yang namanya Piala AFF. Yap, kalau boleh dikata sebenarnya Piala AFF ini adalah event yang penting tapi nggak penting-penting amat. Dimana bisa jadi penting kalau ada yang menjadikan event ini adalah ajang supremasi terbesar. Dan bisa jadi biasa penting aja atau kalau tidak, menjadikan guys? ajang ini sebagai kesempatan untuk menguji pemain-pemain yang selama ini sulit tembus ke timnas. Nah, di Piala AFF nanti, Indonesia yang tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, Kita Laos, tengok guys, dan Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar dan Laos. Kita tidak boleh menganggap rendah kepada Filipina dan juga Myanmar, karena Myanmar juga pada saat ini mereka punya satu tim yang bagus, tim yang baik. Mereka juga di Piala Asia dan piala-piala lainnya, walaupun mereka tidak menang secara keseluruhannya, tetapi pemain-pemain yang mereka bawa ini seakan-akan mencipta satu pengalaman yang baik dalam setiap pertandingan itu. Jadi Myanmar juga tidak boleh diremehkan, Filipina juga tidak boleh diremehkan, karena Filipina juga sedang giat mencari pemain-pemain keturunan mereka. Hampir 100% pemain-pemain Filipina
adalah pemain keturunan. Itu yang bahaya. Vietnam juga. Vietnam akan balas dendam sudah tentu kepada Indonesia karena 3 kali berturut-turut Vietnam kalah kepada Indonesia. Jadi ini ajang yang sudah pasti mereka akan gunakan untuk mereka mungkin membalas dendam. Mungkin mereka akan ada percaturan sendiri selepas ni. Kita lihat nanti guys. Sebab Piala AFF ini di bulan November ya. Oke, lanjut. Lagi-lagi Vietnam dikabarkan sedang melakukan pertimbangan untuk menurunkan pemain yang sebagian besar diisi pemain muda. Entah itu U20 ataupun U23 yang dikombinasikan dengan para pemain Liga 1. Hal yang wajar mengingat jadwal di AFF nanti bisa jadi bentrok dengan jadwal di kualifikasi Piala Dunia andai Indonesia lolos ke round 3. Maka dari itu, opsi terbaiknya adalah dengan menurunkan skuad yang mayoritas muda, sekalian menjadikan ajang ini sebagai ajang cari pengalaman khususnya buat pemain-pemain yang selama ini sulit sekali tembus ke skuad utama tim senior. Nah, melihat hal tersebut, media Vietnam, Soha, menyebut kalau Indonesia walaupun nantinya diperkuat tim U20 atau U23, tetap bisa menjadi sebuah ancaman serius, sehingga wajar media tersebut menyebut kalau Vietnam ini tergabung di grup neraka. Karena di satu sisi Filipina juga sedang mengupayakan akan melakukan naturalisasi ini Filipina nih guys. lagi. Kan naturalisasi besar-besaran ya. Malaysia dalam kumpulan A bersama dengan juara bertahan Thailand, Singapura, Kamboja, Timor Leste dan juga Brunei ya. Dan Malaysia dengan Thailand mungkin berpeluang, tetapi Singapura, Brunei juga. Drawing Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada November nanti udah resmi ditentukan, di mana Indonesia tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, Laos, dan Vietnam yang kayaknya emang beneran jadi bestie baru. Tentu saja melihat gimana perjalanan Indonesia yang main luar biasa di Piala Asia baik senior ataupun U23, lalu selangkah lagi lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, sedikit agak aneh melihat skuad Garuda harus bertarung lagi di level regional. Meskipun begitu, Indonesia juga nggak boleh menganggap remeh ajang ini, karena selain kita belum pernah juara, ajang ini malah bisa jadi kesempatan buat pemain-pemain muda atau pemain yang selama ini sulit tembus tim nasional untuk membuktikan dirinya. Dan berkaca pada status Piala AFF yang sampai sekarang masih di luar agenda FIFA, kemungkinan besar Indonesia nggak akan diperkuat nama-nama pemain abroad yang selama ini jadi pengisi di timnas. Mungkin hanya Asnawi dan Jordi Amat yang masih punya peluang mengingat mereka main di Liga Asia Tenggara juga kan? Jadi bagaimana guys menurut pandangan kalian, adakah Indonesia ini patut mengantar U20 ataupun timnas senior? Kalau ingin mencipta kejuaraan, sudah tentu timnas senior itu lebih baik dan juga pemain-pemain keturunan pun perlu bergabung. Itu kalau inginkan kejuaraannya, sebab ini bukan dalam agenda FIFA. Jadi mungkin pemain-pemain keturunan yang lain di klub masing-masing itu sukar untuk dilepaskan, agak sulit sedikit lah. Tetapi kalau benar-benar ingin juara seperti yang saya katakan tadi, Indonesia perlu menurunkan skuad yang terbaik timnas seniornya dan bersama dengan pemain-pemain keturunan yang ada. Tetapi kalau ingin hanya menimba pengalaman pemain-pemain muda, itu U20 pun saya ingat lebih bagus juga lah, sebab pengalaman bermain di Piala AFF ini mereka akan gunakan nanti sepenuhnya untuk mungkin mereka akan mencari pemain-pemain baru yang berbakat ke timnas senior. Siapa tahu ada peluang itu. Oke guys, kita lanjut. Kalau di Asia Tenggara ini kira Indonesia sekarang ini antara yang terbaik lah kan. Baru juga juara SEA Games di Kamboja itu U20 ya, U20. Nah, jadi mungkin di AFF ini perlu ada satu kejuaraan juga untuk Indonesia ya. Lebih lanjut, Coach Shin sendiri berusaha menanggapi ini semua dengan sebijak mungkin. Terlepas dari reaksinya yang menurut Pak Sumarji hanya ketawa aja karena segrup lagi dengan Vietnam. Coach Shin diketahui juga sedang pusing perihal jadwal yang ada. Sebab jarak antara Piala AFF dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 apabila Indonesia lolos hanya berjarak sekitar 5 hari. Nah, dalam drawing yang dilakukan pada Kamis 21 Mei 2024, skuad Garuda yang tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos dijadwalkan akan melawat ke markas Myanmar di matchday pertama grup B Piala AFF 2024. Setelah tandang ke markas Myanmar, timnas Indonesia akan menjamu Laos
pada 27 November 2024 dan 3 hari kemudian melawat ke kandang Vietnam pada 30 November 2024. Setelah beristirahat sekitar 7 hari, Indonesia akan menjamu Filipina di laga pamungkas grup B Piala AFF 2024 pada hari Sabtu 7 Desember 2024. Jelas itu merupakan jadwal maraton yang sangat padat. Terlebih beberapa hari sebelum turun di Piala AFF 2024, skuad Garuda harus main di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga jika berhasil lolos. Dan menurut jadwal, akan ada sebanyak 10 pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dilangsungkan dari September 2024 hingga 10 Juni 2025. Masalahnya semua tahu kan kalau babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar pada FIFA Matchday medio September 2024, Oktober 2024, November 2024, Maret 2025, dan Juni 2025. Nah, di November 2024 ini, laga-laga bakal digelar pada 14 dan 19 November 2024, yang mana itu artinya sangatlah mepet karena hanya berselang 5 hari dari laga pembuka grup B Piala AFF 2024. Padat jadwal Indonesia nih ya, bulan November ini. Nah, kalau lolos ke babak ketiga kualifikasi ini sudah tentu jadwal itu sangat padat. Jadi mungkin mereka akan menggunakan tim U20 lah atau U23. Ya, melihat jadwal yang ada, tentu saja bila memaksakan tampil dengan skuad utama, maka akan ada banyak resiko yang mana salah satunya adalah cedera. Dan karena Piala AFF ini bukan agenda FIFA, sudah pasti Indonesia akan sulit diperkuat oleh pemain-pemain yang main di luar negeri, khususnya Eropa. Untuk itu muncul sebuah wacana agar di Piala AFF nanti, pemain yang tampil adalah mereka gabungan dari U20, U23, ataupun pemain-pemain dari Liga 1 yang selama ini sulit menembus tim utama di timnas senior. Lagi pula di tim U20, kita ingat kalau Coach Indra udah mengindikasikan bakal diperkuat pemain-pemain keturunan hasil belusukannya di Belanda. Jelas ketimbang memaksa pemain yang udah aktif di tim senior Eropa buat main di Piala AFF, melobi mereka yang statusnya masih pemain di level youth, jelas akan terasa lebih mudah. Dan meskipun levelnya masih di kelompok usia, soal kualitas pastilah nggak jauh beda. Malah yang ada ini bagus buat mengasah mental pemain. Nah, itu juga kan. Kalau jadwal itu padat sekali, boleh juga gabung U20 dan U23 ini. Sebab kalau inginkan pemain-pemain baru di Liga 1, mungkin ada bakat-bakat baru yang terpendam. Jadi disinilah kita nampak nanti. Yap, dengan kombinasi pemain U20 atau U23 dengan para pemain Liga 1 macam Adi Satrio, Wahyu Pras, Ferrari, Mark Locke, ataupun Hoki Caraka, paling nggak masih bisa memberikan harapan kalau tim ini punya kans besar untuk jadi juara. Ya emang harusnya gitu nggak sih? Lawang Thailand aja udah mulai menerapkan itu. Dimana tim utama emang disiapkan buat main di level Asia, dan tim muda dibentuk mental, serta jam terbang di kompetisi regional. Maka dari itu, dengan stok pemain yang melimpah, maka kenapa enggak gitu loh. Toh kalau ada pemain yang perform, bisa aja dia bakal dipilih Coach Shin buat mengisi timnas senior. Di sisi lain, melihat rencana Indonesia, media Vietnam Soha menyebut jika Indonesia sangat beruntung punya kedalaman skuad yang bagus. Bahkan media tersebut merasa, walaupun nantinya Indonesia menurunkan skuad muda dan Vietnam skuad utama, belum tentu juga Vietnam bisa menang semudah itu. Makanya media Soha sampai menyebut grup B ini adalah grup neraka. Hasil drawing Piala AFF 2024, tim Vietnam bertemu Indonesia di grup neraka. Grup B diyakini sebagai grup yang menyulitkan bagi Vietnam. Indonesia adalah lawan yang selalu menang atas Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Filipina berencana menambah sederet bintang naturalisasi yang berkarir di Eropa. Sedangkan Myanmar selalu jadi lawan yang menyebalkan dan pernah menahan imbang Vietnam di Piala AFF 2018. Bukan calang-calang juga ini. Ya, pada akhirnya dengan padatnya jadwal yang ada, sekali lagi, gak ada salahnya kedalaman timnas Indonesia sekarang harus bisa dibagi menjadi 2 tim. Yang pertama adalah dengan kombinasi mayoritas pemain keturunan plus abroad untuk turnamen Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Yang kedua, skuad U20 atau U23 yang dikombinasikan pemain lokal Liga 1 untuk bermain di kompetisi AFF. Dengan begitu, timnas bisa sama-sama fokus dalam setiap event yang ada, dan juga semoga jadwal Liga 1 bisa menyesuaikan dengan ini. Sehingga nggak ada lagi drama-drama soal pemanggilan pemain sampai Coach Shin harus bikin ucapan terima kasih segala. Pokoknya tetap semangat Garuda, rebut dan raih prestasi sebaik mungkin. Mau di level ASEAN, Asia, bahkan dunia. Pokoknya gas dulu. Oke, gas. Oke guys, semuanya ini ada pro dan kontranya jika ingin menggunakan pemain timnas senior ataupun U20 ataupun bergabung juga dengan U23. Tapi kalau dilihat sekarang ini kan, Indonesia ini punya ramai pemain-pemain yang berkualitas, sama ada dari U20, U23 ataupun timnas senior.
Kalau di senior itu sudah tentu pemain-pemain keturunan semuanya berkualitas tinggi, bergrade A. Begitu juga di U23. Ada juga pemain-pemain keturunan, pemain lokal juga yang mempunyai kualitas yang sangat tinggi. Jadi Indonesia ni kalau lah dia nanti lolos sudah babak peringkat ketiga kualifikasi Piala Dunia, itu akan jadwalnya sangat mepet dengan Piala AFF ini di bulan November itu. Mungkin hanya berselang 5 hari. Jadi potensi untuk kecederaan kepada pemain, dikenakan kartu kuning, sama ada pemain kurang stamina dan lain-lainnya, itu yang akan menyebabkan nanti agak sulit juga untuk Indonesia mencapai sesuatu yang mereka inginkan sekiranya itu berlaku. Jadwal yang sangat padat dan mepet itu. Dan kalau menggunakan tadi pemain U20 digunakan dalam Piala AFF, belum tentu lagi kejuaraan itu. Yang kita ketahui Piala AFF ini, kita tidak tahu ya mana timnas yang akan mengantar skuad U20, U23 ataupun skuad terbaik seniornya. Jadi kalaulah di negara-negara lain menggunakan timnas senior, hanya Indonesia menggunakan timnas U20, maka timnas U20 ini mungkin akan mengambil sedikit pengalaman dari bermain di Piala AFF ini, dan juga mungkin disitulah mereka akan meningkatkan bakat-bakat yang mereka ada, mempamerkan segala potensi talenta yang mereka ada. Jadi dari situ kita akan melihat pemain-pemain akan bermunculan, pemain-pemain baru di kelompok umur itu. Tetapi kalau seandainya Indonesia menggunakan pula timnas senior, sudah tentu kejuaraan itu pasti sangat dekat dengan Indonesia, kejuaraan Piala AFF itu. Dan itulah saya bagi tahu tadi ya, saya katakan tadi ada pro dan kontranya. Kalau menggunakan pemain U20 belum tentu kejuaraan milik Indonesia. Kalau menggunakan pula timnas senior, sudah tentu kejuaraan itu sangat dekat dengan Indonesia. Saya yakin, optimis kalau Indonesia menggunakan timnas senior, itu kejuaraan Piala AFF kali ini akan berpihak kepada timnas Indonesia ya. Walaupun saya penyokong negara Malaysia, saya tetap sokong Malaysia juga untuk juara Piala AFF ini. Tapi kalau mengikut saya punya keyakinan dan juga melihat kepada pemain-pemain yang ada sekarang ini di Indonesia dan juga di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, saya sedikit optimis bahwa Indonesia itu akan menghampiri kejuaraan Piala AFF. Tetapi bola itu bulat, bola itu bundar. Di atas datanya sedemikian, mungkin kemungkinan dalam permainan di lapangan itu juga sebaliknya. Jadi kita hanya berbicara terkait dengan fakta ya, tetapi bukan keadaan yang sebenar nanti di lapangan itu. Sekarang ini faktanya Indonesia bisa untuk mencipta kejuaraan Piala AFF sekiranya menggunakan pemain-pemain senior. Tetapi jika menggunakan pemain U23 ataupun U20 gabungan itu, maka mungkin sedikit sulit untuk mendapatkan kejuaraan. Tetapi dia kelebihannya pula, manfaatnya kepada pemain-pemain muda ini dapat pengalaman yang baik dan juga mengeluarkan segala bakat-bakat yang mereka ada itu. Jadi bagaimana pula menurut kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian lebih suka U20 bergabung U23 ataupun timnas senior yang akan sendiri turun ke lapangan untuk Piala AFF nanti demi untuk kejuaraan pertama Piala AFF Indonesia? Bagaimana menurut pandangan kalian? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Sekiranya yang baru mampir ke channel Askalani Studio ini, kalian boleh mendukung dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen juga. Saya sangat menghargai guys segala dukungan kalian, dan juga kepada yang sudah subscribe channel ini, saya sangat berterima kasih kepada kalian. Tanpa kalian siapalah saya di dalam berkembangnya channel Askalani Studio di YouTube ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.